Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat. Perkenalkan dulu, nama Ibu Siti Zulfa Laila. Ibu di sini akan membawakan tentang materi fikih bab pertama, yaitu rukun Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kepahaman dalam pembelajaran kali ini. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu semoga kita dapat menerima tentang kebenaran rukun Islam. Lalu yang kedua, semoga kita dapat menjalankan rukun Islam yang akan kita pelajari hari ini. Lalu yang ketiga, semoga kita dapat memahami rukun Islam tersebut. Nah, langsung saja kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang rukun Islam. Nah, di sini artinya rukun. Nah, rukun artinya pokok. Lalu rukun Islam itu artinya pokok-pokok ajaran Islam. Nah, pasti sebagian dari kalian sudah ada yang hafal kan tentang bagian-bagian rukun Islam. Nah, yang pertama yaitu rukun Islam ada syahadat, yang kedua sholat, ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji. Supaya lebih menghibur, Ibu akan menyediakan sebuah video lagu tentang rukun Islam. 1, 2, 3. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Nah, itu tadi lagu dari 5 rukun Islam. Nah, yang pertama tadi ada syahadat, yang kedua sholat, ketiga puasa, keempat bayar zakat, dan kelima naik haji bila mampu. Kita akan membahas rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Nah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, syahadat sendiri artinya persaksian. Adapun kalau 2 kalimat syahadat artinya 2 persaksian. Nah, dua kalimat syahadat ini disebut dengan syahadatain. Nah, yang artinya 2 persaksian tadi. Yang pertama itu kita bersaksi kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua kita bersaksi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Nah, adapun bunyi dari syahadat, Ibu akan membacakan dulu dan dengarkan dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah.
Nah, syahadat yang pertama tadi syahadat yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadat pertama. Nah, apa tadi bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, yang bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, syahadat ini dibaca bisa ketika seseorang ingin masuk Islam. Nah, seseorang itu bisa orang kafir, ya, orang Kristen atau orang yang tidak memiliki agama. Nah, yang ingin masuk Islam membaca 2 kalimat syahadat tersebut. Adapun contoh selainnya, syahadat ini juga dibaca ketika sholat. Nah, ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, setiap anak muslim itu harus hafal syahadat, ya. Karena itu sangat penting. Bagaimana tadi bacaannya? Mari kita baca bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Adapun rukun Islam yang kedua. Nah, rukun Islam yang kedua tadi yaitu sholat, ya, sholat. Nah, rukun Islam kedua sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, berarti sholat ini sangat penting karena sholat ini sebagai penghubung kita sebagai seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat ini merupakan ketaatan kita, ya, ketaatan kita kepada Allah. Nah, kalau tidak sholat maka kita berdosa. Nah, jadi kita tidak boleh ya meninggalkan sholat, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu tidak boleh kita tinggalkan. Nah, sholat 5 waktu ini adalah sholat wajib kan, jadi kita harus mengerjakannya tepat waktu. Adapun sholat yang wajib kita laksanakan ini ada 5. Yang pertama, sholat subuh. Kedua, sholat zuhur. Ketiga, sholat asar. Keempat, sholat maghrib. Dan kelima, sholat isya. Nah, sholat subuh itu terdiri dari berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Nah, lalu sholat zuhur ada 4 rakaat. Nah, sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Dan sholat isya ada 4 rakaat. Adapun jumlah sholat yang kita laksanakan pada setiap harinya ada 17 rakaat, ya. Yang terbagi kan tadi ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya dengan rakaat-rakaat yang ibu sebutkan tadi. Orang yang melaksanakan sholat mendapatkan pahala. Nah, makanya kita tidak boleh meninggalkan sholat. Orang yang dapat pahala sendiri akan masuk ke surga. Nah, surga yang diciptakan Allah yang begitu indah. Kita bisa meminta apa saja, ya kan? Nah, makanya kita tidak boleh meninggalkan sholat karena sholat itu kewajiban dan harus tepat waktu. Adapun bagi orang yang meninggalkan sholat berarti dia berdosa. Nah, makanya kita tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau orang yang berdosa maka masuk ke neraka. Nah, makanya
kita harus mengerjakan sholat ya, tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, kalau meninggalkan sholat tadi bisa masuk neraka, dapat siksaan, pastinya nggak mau kan? Nah, makanya kita kerjakan sholat, oke? Yang 5 waktu tadi. Nah, yang 5 waktu tadi apa? Yang pertama tadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sholat subuh tadi ada berapa rakaat? Ada dua rakaat. Lalu sholat zuhur ada 4 rakaat. Lalu sholat asar ada 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Dan sholat isya 4 rakaat. Nah, itu tadi tentang penjelasan rukun Islam. Yang pertama tadi kan ada rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu yang kedua tadi sholat. Nah, selanjutnya untuk yang puasa, bayar zakat, dan naik haji kita bahas di materi selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya ya. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali tentang materi kita yang kita bahas hari ini, yaitu pertama tadi rukun Islam dulu. Nah, pengertian rukun Islam tadi yaitu pokok-pokok ajaran Islam. Nah, lalu tadi ada bagian-bagian rukun Islam yang 5, yaitu pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji bagi yang puasa. Nah, yang pertama tadi kita membahas tentang syahadat. Nah, syahadat tadi bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, 2 kalimat syahadat tersebut disebut dengan 2 persaksian. Nah, 2 persaksian itu persaksian kepada Allah dan persaksian kepada Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Nah, sholat ini yaitu tiang agama. Nah, sholat tadi ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kita wajib menjalankan sholat, tidak boleh meninggalkannya. Kalau meninggalkan tadi kita bisa kena siksa api neraka. Nah, bagi yang mau masuk surga, jadi kita harus menjalankan sholat ya. Nah, oke, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai rukun Islam. Nah, itu tadi penjelasan mengenai rukun Islam. Selanjutnya akan kita bahas yang sisanya tadi kan ada 3 lagi. Puasa, bayar zakat, dan naik haji kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih karena sudah memperhatikan video ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.